Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 4 di mana kami akan menjelaskan terkait current value accounting pada kesempatan ini. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Muhammad Faisal, lalu ada Andriana Apriza, Dianata Amelia, Risa Adinda, Naisa Ivania, dan juga Regita Indah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, pada bagian ini kita akan membahas apa itu income accounting. Dalam accounting, income itu digunakan sebagai dasar penentuan pajak dan redistribusi dalam penentuan kekayaan antar individu. Selain itu, di dalam perusahaan, income juga dipakai atau dipandang sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dividen dan laba ditahan di perusahaan. Dan lebih lanjutnya, income juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan keputusan ekonomi secara umum. Selain itu, income juga digunakan sebagai alat memprediksi laba di masa depan serta berbagai peristiwa ekonomi lainnya, dan digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Lalu kita masuk dalam definisi apa itu accounting income. Accounting income sendiri didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang telah direalisasi dari transaksi selama satu periode dengan biaya historis yang terkait dengan pendapatan tersebut. Artinya di sini menekankan bahwasanya laba hanya diakui ketika pendapatan benar-benar terjadi dan diukur berdasarkan harga perolehan di masa lalu. Selanjutnya, ada 5 atribut utama accounting income yang harus kalian pahami. Yang pertama, income accounting didasarkan pada transaksi yang benar-benar aktual dan benar-benar terjadi. Terutama pendapatan dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan tersebut. Yang kedua, accounting income ini mengikuti prinsip dari revenue sehingga memerlukan proses seperti definisi, pengukuran, pengakuan pendapatan yang jelas. Yang ketiga, accounting income ini mengharuskan bahwasanya pengukuran biaya itu didasarkan oleh historical cost. Yang keempat, terdapat hubungan antara pendapatan dan biaya, di mana pendapatan yang direalisasi dalam suatu periode harus dipasangkan dengan biaya yang relevan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, accounting income ini didasarkan pada konsep periode, di mana mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Kemudian kita akan masuk dalam keunggulan accounting income, di mana accounting income ini sudah bertahan lama dalam praktik akuntansi yang menunjukkan bahwasanya konsep ini memiliki dasar dan prinsip yang kuat. Prinsip dan dasar tersebut didasarkan pada transaksi yang nyata dan aktual, dan accounting income sendiri bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Selain itu, dengan menggunakan prinsip realisasi dalam pengakuan pendapatan, informasi yang dihasilkan itu menjadi lebih andal, dan accounting income ini juga dianggap berguna untuk tujuan pengendalian, khususnya dalam penilaian pertanggungjawaban manajemen atau stewardship. Selain mempunyai keunggulan, accounting income ini juga memiliki kelemahan seperti kurang relevan dalam pengambilan keputusan karena lebih fokus pada data masa lalu seperti historical cost, dan selain itu accounting income ini didasarkan pada asumsi bahwasanya nilai uang itu stabil. Nah, pada kenyataannya dalam kondisi ekonomi yang modern itu, nilai uang itu cenderung lebih fleksibel atau mengalami inflasi. Jadi asumsi ini itu tidak menjadi realistis, sehingga perubahan nilai aset dan kewajiban tidak tercermin dalam laporan keuangan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ekonomi tentang income atau pendapatan. Jadi dalam ilmu ekonomi, income itu tidak hanya dipahami sebagai uang yang diterima oleh seseorang, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai peningkatan kesejahteraan atau kemampuan ekonomi seseorang dalam suatu periode tertentu. Nah, awalnya Adam Smith ini menjelaskan bahwa income merupakan peningkatan kekayaan. Kemudian para ekonom lain mulai mengembangkan konsep tersebut, sehingga income tidak hanya dilihat dari jumlah uang saja, tetapi juga dari perubahan nilai ekonomi dan kemampuan seseorang mempertahankan kesejahteraannya. Jadi konsep income di sini terus berkembang dari yang awalnya hanya berfokus pada kekayaan menjadi lebih luas lagi, mencakup kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya adalah pembahasan terkait konsep income menurut Fisher. Jadi Fisher ini menjelaskan bahwa income itu dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama pendapatan psikis, yaitu kepuasan atau kebahagiaan yang dirasakan seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa. Jadi income itu tidak hanya tentang uang saja, tetapi juga manfaat yang dirasakan secara pribadi. Yang kedua yaitu pendapatan real, yaitu manfaat nyata yang diperoleh dari konsumsi tersebut. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga adalah pendapatan uang, yaitu seluruh penerimaan dalam bentuk uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari pemikiran Fisher ini kita bisa memahami bahwa income itu tidak hanya jumlah uang yang diterima saja, tetapi juga manfaat dan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan uang tersebut. Selanjutnya adalah konsep income menurut Lindahl. Nah, jadi Lindahl ini melihat income sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perubahan kekayaan atau modal seseorang dari waktu ke waktu. Nah, menurut Lindahl, income itu tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, tetapi juga dapat menambah tabungan atau kekayaan di masa depan. Karena itu, income dianggap sebagai gabungan antara konsumsi dan perubahan modal yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, seseorang itu dapat dikatakan memperoleh income apabila setelah melakukan konsumsi, ia masih mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekayaannya. Nah, konsep ini itu menunjukkan bahwa income juga berhubungan dengan kemampuan menjaga kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah konsep income menurut Hicks. Jadi Hicks juga menjelaskan bahwa income itu adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang tanpa membuat kondisi ekonominya menjadi lebih buruk di masa depan. Artinya, seseorang itu boleh menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi tetap harus menjaga agar kemampuan ekonominya itu tetap stabil. Contohnya, jika seseorang itu menghabiskan seluruh hartanya untuk konsumsi sampai tidak memiliki kemampuan ekonomi lagi di masa depan. Nah, maka hal tersebut itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai income menurut Hicks. Jadi fokus utama konsep Hicks ini adalah keberlanjutan kondisi ekonomi dan kemampuan mempertahankan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi capital maintenance dan present value. Yang pertama, kita akan membahas terkait konsep capital maintenance, di mana konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan itu baru bisa dikatakan memperoleh laba apabila nantinya modal awal perusahaan sudah tetap terjaga terlebih dahulu. Jadi, labanya itu tidak langsung dihitung hanya dari selisih pendapatan dan juga biaya, tetapi harus dipastikan dulu bahwa ternyata modal perusahaan itu tidak berkurang. Ada 2 konsep atau 2 istilah penting. Yang pertama ada return on capital, di mana hal itu memiliki arti keuntungan atau laba yang benar-benar diperoleh perusahaan. Lalu ada return of capital, ini adalah pengembalian modal awal atau pemulihan biaya yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Artinya, tidak semua kenaikan aset itu bisa langsung dianggap sebagai laba. Kenapa? Karena bisa saja kenaikannya itu karena hanya digunakan untuk mempertahankan yang namanya modal perusahaan. Menurut SAC4, terdapat 2 konsep utama capital maintenance. Yang pertama ada financial capital maintenance. Nah, hal ini fokusnya adalah ke bagian pemeliharaan nilai, teman-teman. Nilai keuangan atau jumlah uang dari modal perusahaan. Kalau di konsep ini, perusahaan itu dianggap memperoleh laba jika nantinya nilai finansial modal di akhir periode ternyata lebih besar dibandingkan awal periode. Jadi, fokusnya itu lebih ke mulai dari jumlah uang, terus apakah ada investasi pemilik, dan juga kemampuan perusahaan nantinya dalam mempertahankan nilai finansial modalnya itu. Lalu yang kedua ada physical capital maintenance. Kalau
physical capital maintenance, yaitu lebih menekankan ke kemampuan perusahaan mempertahankan kapasitas produksi atau operasionalnya. Nah, perusahaan itu baru dianggap memperoleh laba jika nantinya kapasitas produksinya itu masih tetap terjaga. Contohnya nih, misal perusahaan itu kan harus mengganti mesin yang lama ya, supaya nantinya produksinya itu lancar dan juga tetap berjalan dengan kapasitas yang sama. Nantinya biaya penggantian mesin itu dianggap sebagai sebuah pemeliharaan modal, bukan sebagai laba dari perusahaan itu. Nah, konsep capital maintenance itu dibagi lagi teman-teman menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada money maintenance. Nah, jadi fokusnya ini lebih untuk mengukur modal berdasarkan jumlah uang nominal dan tidak memperhatikan inflasinya. Contoh nih, misal modal awal perusahaan 1 juta, 100 juta, lalu menjadi 120 juta, maka laba dianggap 20 juta walaupun sebenarnya daya beli uang itu bisa saja menurun. Lalu yang kedua ada general purchasing power money maintenance. Konsep ini memperhatikan yang namanya perubahan daya beli uang akibat inflasi. Jadi misalnya laba baru diakui setelah modal perusahaan itu tetap terjaga secara daya belinya, tidak tentang nominal uangnya. Karena itu konsep ini dianggapnya lebih realistis oleh beberapa perusahaan dibanding money maintenance biasa. Lalu poin ketiga, productive capacity maintenance, yaitu konsep yang fokusnya ke kemampuan perusahaan mempertahankan kapasitas produksi. Artinya apa? Jadi perusahaan itu dianggap memperoleh laba, misal jika aset produktifnya itu masih mampu menghasilkan yang namanya output yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada general purchasing power productive capacity maintenance. Nah, konsep ini gabungan teman-teman antara pemeliharaan kapasitas produksi dan juga penyesuaiannya terhadap inflasi. Perusahaan itu harus mampu mempertahankan kapasitas produksinya sekaligus mempertahankan daya beli modalnya. Konsep ini bisa kita anggap sebagai konsep yang paling lengkap. Kenapa? Karena konsep ini itu memperhatikan mulai dari aspek fisik dan juga perubahan nilai uang atau inflasinya secara bersamaan. Nah, tadi kita sudah membahas terkait capital maintenance. Sekarang kita membahas terkait present value atau kapitalisasi. Present value itu digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu aset berdasarkan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan. Artinya, nilai aset itu tidak boleh kita lihat dari harga sekarang, tetapi dari manfaat ekonomi yang nantinya bisa dihasilkan aset tersebut di masa yang mendatang. Semakin besar manfaat ekonomi, maka masa depan suatu aset, maka semakin besarlah juga nilai sekarang dari aset tersebut. Ada 4 variabel penting untuk menghitung present value. Yang pertama ada expected cash flows. Dia ini dapat kita artikan sebagai sebuah hal untuk memperkirakan arus kas yang nantinya akan diterima dari penggunaan atau dari penjualan aset di masa depan. Lalu yang kedua ada timing of cash flow. Jadi ini terkait kapan sih arus kas itu akan diterima, karena uang itu kan memiliki nilai waktu ya, atau mungkin yang kita tahu time value of money, maka waktu penerimaan kas juga sangat mempengaruhi nilai sekarang. Lalu yang ketiga ada remaining useful life, yaitu sisa umur ekonomis aset. Semakin lama aset dapat digunakan dan menghasilkan manfaat, nantinya semakin besar pula potensi nilai dari aset tersebut. Lalu yang keempat ada appropriate discount rate, tentang discount rate atau tingkat diskontonya. Jadi tingkat diskonto itu kita gunakan untuk mengubah nilai arus kas masa depan menjadi nilai saat ini. Biasanya nih, kalau tingkat diskonto itu mempertimbangkan mulai dari resiko, tingkat bunga, dan juga tingkat pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya kita membahas mengenai ex ante income dan economic income. Pendapatan yang dihitung menggunakan metode present value disebut sebagai economic income atau present value income, teman-teman. Konsep ini termasuk ke ex ante income. Apa itu? Jadi itu adalah sebuah laba yang dihitung berdasarkan harapan atau estimasi di masa depan. Khususnya apa? Khususnya terhadap arus kas yang nantinya akan diterima oleh perusahaan. Berbeda nih sama accounting income yang menggunakan data historis. Nah, kalau economic income itu fokusnya lebih ke ekspektasi yang dimiliki, nilai ekonomis di masa depan, dan juga potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Jadi, secara sederhana bisa kita katakan ya bahwa accounting income itu melihat laba berdasarkan transaksi yang sudah terjadi. Kalau economic income, dia itu melihat laba yang berdasarkan potensi manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang. Baik, kita memasuki materi selanjutnya yaitu tentang current entry price. Jadi definisi dari current entry price sendiri itu adalah jumlah kas atau pengorbanan ekonomi lain yang harus dikeluarkan perusahaan saat ini untuk memperoleh kembali aset yang sama atau aset yang setara. Nah, konsep current entry price ini itu digunakan dalam current value accounting untuk mencerminkan nilai aset berdasarkan kondisi harga sekarang, bukan harga historis.
selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi dari current entry price. Jadi interpretasinya di sini itu terdapat dua, yaitu yang pertama replacement cost dan yang kedua yaitu reproduction cost. Yang pertama yaitu replacement cost. Replacement cost ini adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti aset yang dimiliki perusahaan dengan aset lain yang memiliki fungsi dan kapasitas yang setara. Nah, jenis dari replacement cost ini terdapat dua, yaitu yang pertama replacement cost use, yaitu biaya untuk memperoleh aset bekas yang setara dengan aset lama dan memiliki sisa umur manfaat yang sama. Kemudian ada replacement cost new, yaitu biaya untuk memperoleh aset baru yang dapat menggantikan kapasitas produktif aset lama, termasuk penyesuaian dalam perkembangan teknologi. Misal, mesin lama perusahaan itu sudah digunakan selama 5 tahun. Jika perusahaan itu ingin membeli mesin pengganti dengan kapasitas yang sama pada harga saat ini, maka harga tersebut disebut dengan replacement cost. Kemudian yang kedua yaitu reproduction cost. Jadi reproduction cost ini adalah suatu biaya yang diperlukan untuk membuat atau memperoleh aset yang identik persis dengan aset yang dimiliki saat ini. Yang artinya bentuk, kemudian desain, spesifikasi, dan teknologi aset itu dibuat sama persis seperti sebelumnya. Misal, gedung bersejarah perusahaan itu direproduksi kembali dengan desain identik yang seperti bangunan asli. Jadi persamaan ketiga konsep tersebut adalah berfokus pada biaya penggantian atau reproduksi aset berdasarkan kondisi harga sekarang. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode pengukuran current entry price. Jadi metode pengukuran digunakan dalam current entry price itu terdapat 3 metode utama. Yang pertama yaitu market price. Market price ini adalah metode yang menggunakan harga pasar yang berlaku saat ini. Jadi perusahaan itu melihat dari harga pasar aset, harga supplier, atau harga barang jenis pasar. Contohnya, harga mesin baru di pasar saat ini yaitu 500 juta rupiah. Maka nilai current entry price mesin tersebut yaitu 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu price indexes atau specific price indexes. Nah, metode ini tuh menggunakan indeks harga tertentu untuk menyesuaikan harga historis menjadi harga saat ini. Yang rumusnya yaitu current cost sama dengan historical cost dikali current price index dibagi old price index. Misal, harga historis mesin sebesar 100 juta, indeks lamanya 100, indeks sekarangnya 150, maka 100 dikali 150 dibagi 100 sama dengan 150. Maka nilai current cost saat ini yaitu 150 juta. Kemudian metode yang terakhir yaitu appraisals atau penilaian oleh ahli. Jadi metode ini tuh menggunakan jasa penilai independen atau appraiser untuk menentukan nilai penggantian aset. Biasanya digunakan untuk misal seperti properti, kemudian mesin khusus atau aset-aset yang langka atau unik. Baik, apabila tadi kita membahas tentang metode pengukuran, sekarang kita akan membahas holding gains and losses. Ini ketika aset dan liabilitas dinilai menggunakan current entry price, maka perubahan harga selama periode tertentu akan menimbulkan yang pertama yaitu holding gains atau keuntungan karena kenaikan harga aset. Kemudian yang kedua juga menyebabkan holding losses, yaitu kerugian karena penurunan harga aset. Jadi holding gains and losses ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu realized holding gains or losses, yaitu di mana keuntungan atau kerugian yang sudah direalisasi karena aset dijual atau liabilitas itu dilunasi. Contoh, persediaan dibeli sebesar 100 juta rupiah. Karena sekarang nilainya 130 juta lalu dijual, maka holding gain-nya itu terrealisasi sebesar 30 juta. Karena perubahan nilai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu unrealized holding gains or losses, di mana keuntungan atau kerugian yang masih belum direalisasi karena aset masih dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu misal tanah itu harganya naik dari 500 juta rupiah menjadi 700 juta rupiah tetapi belum dijual. Sekarang kita akan bahas tentang backlog depreciation. Jadi backlog depreciation ini adalah selisih penyusutan akibat kenaikan harga aset dari waktu ke waktu. Nah, masalah ini muncul karena penyusutan historisnya mungkin terlalu kecil, kemudian
biaya penggantian asetnya sekarang maka lebih tinggi. Ya, akibatnya perusahaan mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk mengganti aset di masa depan. Nah, di sini terdapat 3 metode perlakuan backlink depreciation. Yang pertama yaitu dibebankan ke retained earnings, yaitu selisih langsung mengurangi laba ditahan. Kemudian yang kedua yaitu dibebankan ke current income, di mana selisih dimasukkan ke laba rugi pada periode berjalan. Kemudian terakhir yaitu mengurangi holding gains or losses. Jadi backlog depreciation itu digunakan untuk menyesuaikan holding gains and losses. Konsep ini muncul karena ada 2 pandangan tentang depresiasi. Jadi yang pertama sebagai cadangan penggantian aset masa depan dan sebagai biaya operasi saat ini. Selanjutnya kita akan bahas keunggulan dan kelemahan dari current entry price. Jadi menurut teori current cost accounting, metode ini tuh memiliki beberapa kelebihan ya. Yang pertama yaitu lebih relevan dalam kondisi inflasi. Karena mengapa demikian? Karena menggunakan harga sekarang. Jadi laporan keuangan itu lebih realistis dibandingkan historical cost. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan operating profit dan holding gains. Jadi di sini keunggulannya perusahaan dapat membedakan di mana laba operasi sebenarnya dan keuntungan akibat kenaikan harga aset. Jadi hal ini dapat membantu evaluasi kinerja manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu membantu menjaga physical capital, di mana laba yang dihitung itu lebih mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan kapasitas produksinya. Kemudian yang keempat itu lebih baik untuk analisis antar periode. Karena nilai aset itu tersebut disesuaikan dengan harga kini, maka perbandingan kinerja itu menjadi lebih relevan. Kemudian yang terakhir yaitu membedakan realized dan unrealized gain, di mana informasi itu menjadi lebih detail dan informatif bagi pengambilan keputusan. Nah, apabila tadi kita membahas keunggulan, maka sekarang yaitu kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama yaitu sulit menentukan nilai yang tepat. Mengapa? Karena tidak selalu mudah menentukan current entry price yang benar. Kemudian yang kedua yaitu bergantung pada asumsi going concern. Jadi metode ini tuh cenderung mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi. Padahal belum tentu bisa ditebak di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu sulit mendapatkan data yang andal. Karena beberapa aset itu kadang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Kemudian yang keempat bersifat subjektif, apalagi jika kita menggunakan metode apresial. Dan yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan perubahan tingkat harga umum. Jadi di sini itu fokus pada harga aset tertentu, bukan inflasi keseluruhan ekonomi. Baik, selanjutnya adalah slide menjelaskan konsep dasar penilaian keluar atau current exit price dan opportunity cost dalam akuntansi nilai kini. Nah, opportunity cost adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika perusahaan memilih suatu keputusan tertentu. Sementara itu, current exit price merupakan harga jual aset saat ini di pasar atau nilai yang dapat diperoleh jika aset dijual sekarang. Konsep ini menekankan bahwa penilaian aset sebaiknya menggunakan harga pasar terkini, bukan hanya berdasarkan historical cost. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih relevan mengenai likuiditas, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar, serta nilai ekonomi aktual dari aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah membahas model Continuous Temporary Accounting yang dikembangkan oleh Raymond Chambers sebagai alternatif pelaporan akuntansi berbasis nilai kini atau current value. Nah, model ini menekankan bahwa laporan keuangan harus selalu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan harga pasar yang terus berubah. Terdapat beberapa karakteristik utama dari model ini. Yang pertama, ada perusahaan harus adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Kedua, informasi akuntansi harus mencerminkan kondisi ekonomi terkini agar tetap relevan dan andal. Ketiga, aset liabilitas dan ekuitas dinilai berdasarkan harga jual saat ini atau current selling price dan bukan biaya historis. Selain itu, model ini juga mendukung pengambilan keputusan ekonomi karena informasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari pendekatan current exit price atau continuous temporary accounting. Keunggulannya adalah informasi keuangan menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi karena mencerminkan nilai pasar saat ini. Pendekatan ini juga membantu menunjukkan kondisi ekonomi terkini perusahaan, memudahkan penilaian likuiditas, serta mendukung evaluasi kinerja manajemen karena lebih responsif terhadap perubahan ekonomi. Namun pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya penentuan nilai pasar seringkali sulit dilakukan,
terutama untuk aset yang tidak aktif diperdagangkan. Selain itu, metode ini kurang cocok untuk aset operasional jangka panjang yang tidak direncanakan untuk dijual. Lalu fokus pada nilai jual saat ini juga dapat mengabaikan asumsi going concern, yaitu bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Di samping itu, fluktuasi harga pasar dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih volatil dan kurang stabil. Oke teman-teman, jadi pada tahun 1975, Australian Accounting Standard Committee atau ASC itu menerbitkan sebuah exposure draft berjudul A Method of Current Value Accounting. Nah, ini adalah salah satu upaya paling awal dan juga paling berani untuk menggeser penilaian aset dari pendekatan historical cost menuju current value. Jadi yang membuat pendekatan ini unik adalah ia tidak menyamaratakan semua aset, dan ASC itu membedakan aset menjadi dua kategori besar teman-teman. Yang pertama ada essential asset, yaitu aset yang memang direncanakan dan juga dibutuhkan untuk kelangsungan operasional perusahaan. Nah, aset ini itu dinilai menggunakan current entry price atau yang kita kenal juga sebagai replacement cost. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aset setara di pasar saat ini. Kemudian ada yang kedua adalah non-essential asset atau aset yang tidak lagi direncanakan untuk digunakan dalam operasi lanjutan perusahaan. Karena sudah tidak lagi relevan untuk operasi, aset ini itu dinilai menggunakan current exit price atau net realizable value, yaitu berupa harga jual yang bisa diperoleh dari aset tersebut sekarang. Jadi mengapa pembedaan ini cukup penting? Karena tidak semua aset teman-teman itu punya peran yang sama dalam perusahaan. Memaksa semua aset dinilai dalam satu metode yang sama itu justru akan menghasilkan informasi yang akan menyesatkan. Jadi pendekatan ASC ini itu merupakan modifikasi cerdas dari sistem current entry price agar lebih mencerminkan dari realitas ekonomi perusahaan. Oke, jadi masih di tahun 1975 dari belahan dunia lain, tepatnya di Inggris, itu muncul sebuah laporan yang sangat berpengaruh dalam sejarah akuntansi inflasi. Nah, laporan ini dikenal juga sebagai Sandilands Report yang diketuai oleh FIP Sandilands melalui UK Inflation Accounting Committee. Jadi rekomendasi paling penting dari laporan ini itu adalah penggunaan konsep value to the firm atau nilai bagi perusahaan sebagai dasar penilaian aset. Nah, pendekatan ini kemudian dikenal juga sebagai nama Current Cost Accounting atau CCA. Jadi apa sih artinya? Jadi aset tidak lagi dinilai berdasarkan harga perolehan historisnya teman-teman, tapi berdasarkan opportunity cost atau berapa nilai yang akan hilang jika perusahaan tidak lagi memiliki aset tersebut. Nah, ini jauh lebih relevan untuk pengambilan keputusan bisnis di tengah tekanan yang lagi inflasi gitu. Lalu bagaimana sih perlakuan terhadap holding gains atau loss dalam CCA? Jadi Sandilands itu merekomendasikan bahwa semua holding gains atau loss itu dikeluarkan dari current cost profit. Artinya apa? Artinya keuntungan atau kerugian dari kenaikan dan juga penurunan aset itu masih dipegang dan tidak boleh mempengaruhi laba operasional. Karena laba operasional itu harus murni mencerminkan hasil dari aktivitas bisnis inti. Namun agar informasi tersebut itu tetap tersaji, Sandilands itu merekomendasikan adanya laporan tambahan, yaitu Summary Statement of Total Gains and Loss for the Year. Nah, ini disajikan segera setelah income statement teman-teman. Jadi investor dan juga stakeholder itu tetap bisa melihat gambaran lengkapnya kayak gitu. Nah, tujuan akhir dari CCA ini adalah mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, sekaligus juga mengukur dampak nyata dari inflasi terhadap kemampuan operasional perusahaan. Oke teman-teman, jadi bergerak ke Amerika Serikat, kita itu melihat ada pendekatan yang berbeda, yakni ada Securities Exchange Commission atau SIC yang mengambil langkah praktis dengan mewajibkan pengungkapan berbasis replacement cost bagi perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Nah, SIC ini mendefinisikan replacement itu sebagai jumlah terendah yang harus dibayarkan dalam kegiatan bisnis normal untuk mendapatkan peralatan baru dengan kapasitas produksi yang setara. Nah, jadi perhatikan kata kuncinya teman-teman, ada kapasitas produksi yang setara, bukan aset yang cukup identik. Nah, ini cukup penting karena teknologi itu harus terus berkembang. Kemudian ada 4 kewajiban utama yang diatur pada SIC. Yang pertama adalah perusahaan yang harus mengestimasi dari current replacement cost dari inventaris dan juga kapasitas produksi yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah perusahaan itu wajib menyatakan ulang atau restate biaya-biaya seperti COGS, depresiasi, deflasi dan juga amortisasi untuk 2 tahun fiskal terakhir. Berdasarkan apa? Berdasarkan replacement cost tadi. Kemudian yang ketiga adalah dasar perhitungan
Jadi dasar perhitungan tersebut itu adalah replacement cost dari equivalent productivity capacity, bukan dari historical cost. Dan juga yang keempat, perlu dipahami bahwa pendekatan ini itu memiliki cakupan terbatas teman-teman, hanya berfokus pada fixed asset dan juga inventory, tidak mencakup seluruh aset moneter maupun non-moneter perusahaan. Jujur saja, para akademisi itu menilai pendekatan SIC ini sebagai langkah yang agak hati-hati, hanya menyentuh dari permukaan dampak inflasi pada fixed asset dan juga inventory tanpa menyentuh gambaran ekonomi secara menyeluruh. Oke, setelah kita melihat 3 pendekatan yang berbeda, yakni current entry price, current exit price, dan juga capitalization, pertanyaan wajar yang muncul adalah manakah yang paling tepat untuk digunakan? Jawabannya ternyata bukan memilih salah satu teman-teman, melainkan menggabungkan ketiganya secara menyeluruh. Jadi ini yang disebut sebagai the combination of value approach. Jadi pendekatan ini tuh hadir untuk menjawab kelemahan dari masing-masing metode sebelumnya. Nah, current entry price atau replacement cost itu memang baik untuk aset operasional, namun kurang relevan juga untuk aset yang akan dijual. Kemudian current exit price atau net realizable value itu sangat relevan untuk aset-aset yang siap untuk dilikuidasi, tapi juga tidak cocok untuk aset yang masih aktif untuk digunakan. Sementara capitalization atau present value itu sangat ideal secara teori teman-teman, namun sangat sulit untuk diimplementasikan karena ketidakpastian arus kas masa depan. Maka combination approach ini menawarkan solusi yang guna untuk metode penilaian yang paling tepat. Berdasarkan apa? Berdasarkan market opportunity cost dari masing-masing aset, bukan aturan kaku yang cukup seragam. Secara sederhana, jika sebuah aset itu lebih baik diganti, gunakan replacement cost. Jika lebih menguntungkan untuk dijual, maka gunakan net realizable value tadi. Jika nilainya paling besar dari penggunaan berkelanjutan, gunakan metode present value dari arus kas yang diharapkan. Nah, pendekatan ini tuh diakui oleh banyak orang termasuk Canadian Accounting Research Committee sebagai pendekatan yang paling realistis dan juga paling fleksibel teman-teman. Karena ia itu mengakui bahwa tidak ada satu angka tunggal yang bisa merepresentasikan nilai sebuah aset dalam suatu kondisi. Dengan demikian, combination approach ini bukan sekedar kompromi teman-teman, tapi pengakuan bahwa akuntansi yang baik itu harus mampu mencerminkan dari kompleksitas keputusan bisnis yang sesungguhnya. Seperti itu. Itulah materi kami terkait current value accounting, di mana kami menjelaskan hal tersebut secara rinci dan juga jelas sesuai dengan buku yang kami miliki. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.